Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Akhirnya kali Bapak Dr. Haji Nuryati SOSNM yang kami hormati, Pak Hafid, ya kita sama-sama jadi tamu tadi, akhirnya jadi sahabat, mudah-mudahan sahabat dunia akhirat. Amin. Dan saudara semua, keluarga besar Porindo yang berbahagia dan semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah. Terus terang hari ini saya sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa bersilaturahmi di depan panjenengan semua. Kebahagiaan kami ini tersirat dalam sebuah kata, elok rupanya si kumbang jadi di bawah itik pulang tekan. Sungguh tiada terkira senangnya hati karena kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Karena itu sebelum saya memberikan pengantar diskusi, izinkan saya mengatakan, kalau kalian suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua baru ketemu, aku akan tetap I love you. Nah, ini pantunan apa pengaji, Pak Nur? Baik, saudara sekalian, ini adalah suatu kerja sekaligus nilai ibadah yang luar biasa, karena panjenengan difasilitasi oleh Bapak Dr. Haji Nuryati setiap Jumat ada khotmil Quran, betul? Ini adalah bekal kita dunia akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Perbanyaklah bacaan Al-Qur'an di antara kalian, karena Al-Qur'an yang kalian baca itu kelak di akhirat akan menjadi syafaat bagi orang yang gemar membacanya. Syafaat itu apa, saudara sekalian? Apa artinya syafaat? Penolong. Karena nanti di akhirat itu hanya ada dua pilihan, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dilanjutkan bersama-sama. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ketika kita nanti dihisab, ditimbang amal perbuatan kita, kalau ditakdirkan amal solehnya, amal kebajikannya mendominasi lebih banyak, tempat kita di surga akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Tapi kalau kemudian ditimbang jelek, justru dosa dan kemaksiatan kita yang lebih berat, tempat kita di neraka hawiyah. Tahukah kalian neraka hawiyah itu adalah tempatnya api yang menyala dan berkobar-kobar yang akan membakar kita, naudzubillah. Nah, dalam kondisi jelek ini perlu bantuan namanya syafaat. Kalau kita tidak punya tambahan Al-Quran yang kita baca, tidak ada yang bisa menolong. Seperti kalau kita berangkat ke Sidoarjo malam-malam dilalah balik ke bos, perlu pertolongan atau bukan? Atau bensinnya habis, minimal tanya di mana tempat tambal ban, di mana tempat orang jual bensin. Kok ada orang yang datang tiba-tiba kemudian mengetus bensinnya dikasihkan, itulah namanya pertolongan. Di luar kemampuan dan akal kita, ternyata ada orang yang baik yang mau memberikan dan berbagi bensin dengan kita. Akhirnya kita sampai tujuan.
Nanti di akhirat juga begitu. Di saat amal soleh kita jelek, maka Al-Quran akan datang menjadi pembela kita. Kalau kita termasuk orang yang gemar membaca Al-Quran. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah kemudian menyebutkan begini, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan, salah satunya adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, supaya kita lebih jelas lagi gambaran syafaat ini, saya akan cerita peristiwa nyata. Beberapa tahun lalu itu ada lomba tahfidzul Quran, lomba hafalan Quran tingkat internasional di Yordania. Yang mewakili Indonesia adalah anak muda belia yang kebetulan waktu itu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namanya Rifda Fernida dari Sumedang. Di mana Sumedang itu? Jawa Barat. Rifda Fernida ditakdirkan juara tingkat internasional, hafal 30 juz. Bukan juz 30 loh ya. 30 juz. Nah, begitu pulang ke Indonesia disambut oleh Bapak Gubernur DKI, namanya siapa? Anies Baswedan. Dia dan kedua orang tuanya serta ustadzah yang membinanya dan juga suaminya diundang ke kantor gubernuran dengan menghadirkan para tokoh masyarakat, para duta besar. Di antara duta besar yang diundang waktu itu adalah Syekh Khalid Al-Hamudi dari Mekah Al-Mukarramah, dari Arab Saudi. Rifda disuruh membaca beberapa ayat, yang dibaca kebetulan surat Al-Hasyr. Di antara ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tambah turu kabeh. Halo? Pun ngantuk. Kalau kalian terserang batuk, tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, wajar karena kita semua belum makan. Kayak ya, San. Alhamdulillah Muhammad. Begitu turun dari podium, Syekh Khalid Al-Hamudi, duta besar Arab Saudi ini langsung berdiri minta waktu untuk bicara. Begitu mic dipegang, langsung dia bilang, hari ini izinkan saya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada Ananda Rifda Fernida. Tahun ini juga dia dan kedua orang tuanya serta ustazah yang lainnya dan juga suami dari ustazah ini akan saya berangkatkan haji ke Mekah Mukarramah. Nanti di Mekah Madinah akan saya sambut sendiri sebagai tamu Allah dan tamu kehormatan bagi saya. Saudara, yang hafal Quran 1, yang juara 1, tapi yang dapat keberkahannya, yang dapat syafaatnya bukan hanya dia. Kalau kedua orang tuanya katut diberangkatkan wajar karena memang mendidiknya sejak kecil, mondokkan. Ustazah katut diberangkatkan wajar karena dia membina sampai juara internasional. Sing tak pikir bojone ustazah iku lapo. Mek dolongap tok. Lho, kok ya katut oleh kecipratan bare Quran dikajekno. Akhirnya saya mencari pembenar, kira-kira apa sing dilakoni. Akhirnya saya mikir, oh mungkin krono saking ikhlasnya ketika antar jemput istrinya saat membina inilah sehingga dia mendapatkan keberkahan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, orang yang membaca apalagi yang mendengarkan saja dapat rahmatnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Watta quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika ada orang yang baca Quran, wasma'u. Perintahnya bukan hanya wasma'u. Kalau wasma'u itu bisa mendengarkan sambil nyapu, sambil berjalan-jalan, sambil lihat-lihat. Tapi orang yang dijanjikan akan mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Al-Quran itu adalah wa ansitu.
bukan hanya mendengar, tapi ansitu ini adalah menghentikan aktivitas, memang telinganya konsentrasi sengaja untuk mendengarkan Al-Quran. Inilah orang-orang yang nanti akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang sangat mulia. Mudah-mudahan bisa istiqomah setiap Jumat sehingga menimbulkan keberkahan bukan hanya dunia tapi nanti di akhirat. Sebab kalau kita misalnya punya uang ya, bisa melunasi haji, belum tentu bisa berangkat tahun ini. Itu kalau reguler, Masya Allah, itu harus antri sekian tahun lamanya. Saya ini daftar 2014 yang lalu dengan anak-anak, itu masuk kuota keberangkatan 2034 dalam kondisi normal ya, apalagi sudah dipotong pandemi seperti ini entah berapa tahun lagi. Kalaulah suatu saat rata-rata 5 tahun, sekarang usia saya sudah 52, berarti pas saya berangkat kalau 25 tahun lagi berapa? 77 tahun. Sekarang untuk saya popok pas saya berangkat karek luru. Ya prohotol wis tuwek soalnya. Nah, tapi tanpa harus menunggu lama, berkat Al-Quran langsung diberangkatkan Allah tanpa harus menunggu antrian. Inilah namanya syafaat. Kalau nanti kita antri reguler, orang yang dihisab, Masya Allah, itu kan sudah siksaan tersendiri. Karena di dalam hadisnya, ketika kita menunggu pada yaumul hisab, kita dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, matahari hanya satu lambaian tangan. Bisa kita rasakan betapa panas dan tersiksanya. Belum masuk penentuan nasib kita nanti. Itu masih menunggu segitu lamanya ya. Orang seluruh dunia ya, mulai dari dulu sampai sekarang kumpul jadi satu. Kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa syafaat Al-Quran, mustahil kita akan selamat, saudara sekalian ya. Oleh karena itulah Al-Quran ini kita jadikan senjata sebagai pembela kita nanti saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiketnya dalam hadisnya Nabi seperti yang saya baca tadi adalah orang yang gemar membaca Quran, bukan orang yang pandai membaca Al-Quran. Nah, apakah tidak ada bedanya? Ya jelas ada. Cuma di dalam hadis lain disebutkan begini, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiromil baror. Orang yang mahir itu apa? Pandai membaca Quran, bacanya lancar, makhorijul hurufnya tepat, pandan pendeknya ya sesuai dengan ilmu tajwid. Nanti kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapa itu? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang dimuliakan Allah kelak di akhirat adalah pertama golongan para nabi dan para rasul, wasiddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Inilah kelompoknya ahlul Quran yang pinter nanti. Grade-nya surga itu di dalam hadis yang tertinggi itu disebut namanya Jannatul Firdaus. Nah, bagaimana dengan orang yang membaca Qur'annya gak patek lancar? Enten apa mboten? Nah, kata Nabi begini, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Orang yang baca Qur'annya gak patek lancar, bahasa Qur'annya yatata'ta. Yatata'ta ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu belekak-beleku. Belekak-beleku itu grodal geradul. Grodal geradul itu ya belekak-beleku. Umpama moco itu antara salahnya dengan bener akeh salah. Ya Allah, saya kalau cerita ini ingat teman saya dulu waktu kecil ya. Dulu itu kalau ada ustadz kiai yang ngajar ngaji mesti bawa apa? Penggaris, bawa gepuk. Anak kalau nggak bisa ngaji, nggak lancar itu dipukul. Nah, kadang-kadang dia nangis, tapi zaman dulu walaupun nangis itu nggak ada anak yang bahasanya kapok nggak ngaji gara-gara dipukul oleh ustadz atau kiai. Tapi cara menghiburnya zaman dulu saya ingat Mas ya, itu hebat.
kiai zaman dulu, ustadz zaman dulu itu begini. Le, aku gak niat ngepuk awakmu, tapi ngepuk setan nih. Jadi arek sak masjid dianggap setan kabeh. mungkin Pak Yadi ini juga pernah jadi setan terus kita. Loh, tapi zaman itu nggak pernah walaupun nangis kapok gak ngaji gara-gara dipukul. Atau bahkan nggak ada ceritanya orang tua kemudian protes atau lapor polisi gara-gara anaknya nangis digepuk. Masya Allah. Masa saya ingat kuping ini kadang-kadang sampai merah. Dia tetap ngaji. Namanya saya itu punya teman, itu waktu itu karena sambil nangis akhirnya kan sesenggukan. Bacanya terputus-putus, disuruh baca alaikum. Itu nggak tumeko karena nangis alaikum sambil nangis misek-misek. Alaikum, alaikum digetak, mingkem, alaikum. Nah, subhanallah. Lah, inilah namanya ya tak. Bacanya plegak-pleguk, grodal-gradul, tapi gemar membaca. Termasuk orang yang dapat tiket dalam surga. Karena Rasulullah menyatakan, wa huwa alaihi syakullau ajron. Walaupun tidak mendapatkan pahala sempurna, maka dia tetap dihargai 2 pahala. Gampangnya cerita, meskipun tidak di surga Jannatul Firdaus, tapi dia gemar membaca Al-Quran, walaupun gak nggo swarga sing paling tinggi, nggo empere to alhamdulillah. Wah, empere swarga luwih apik emper timbangan emper kula jenengan, kan ngono. Dan makanya saya buat ilustrasi begini. Kalau kula jenengan oleh undangan manten itu ya biasa kan ada tamu VIP kan ngaten nggih. Kalau habis foto kemudian panitia mempersilakan tamu VIP di ruangan, itu disediakan makanan terus ada kursinya. Walaupun tidak tamu VIP, asalkan undangannya sama. Kalau di ruang VIP ada soto, di ruang biasa juga ada soto. Ada kebab, di situ juga ada kebabnya. Ada misalnya ada sate lontong, di situ juga ada sate lontong, ada bakso di sana ada bakso, ada es campur di ruang umum juga ada es campur. Nggak mungkin kemudian panitia mengumumkan, misalnya pembaca ngomong, Bapak Ibu mohon maaf, ruang VIP untuk tamu VIP silahkan di sebelah kiri mangane gulai sate. Sedangkan tamu biasa itu ada di depan, lawe kelotok tengi misalnya ngono. Kan nggak begitu. Asalkan undangannya sama, makannya sama, hanya prestisnya yang berbeda. Kenikmatan dan kebahagiaannya juga sama. Bahkan saya merasakan kalau di sini karena ustadz biasanya RPM bohiki mangan soto, ganti rawon, ganti bakso, mikir, kok ustadz diarani kok panganannya akeh kan ngono gak enak. Tapi ning ruang umum, Masya Allah, iso kan kono mari ngono mau dicipi kabeh. Gak ono sing ngreken wisan. Bahkan gak konangan iso bungkus. Nah, inilah saudara sekalian, karena itu ini fokus kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan kelak akan mendapatkan tiket orang-orang yang dirindukan surga. Allahumma amin. Saya kira demikian pengantar kita, karena sebentar maghrib mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab dan kita lanjutkan dengan doa khatmul Quran, dan insya Allah suatu saat nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Mudah-mudahan semua hajat kita, wabil khusus hajatnya Polindo, selalu dibarokai Allah dan dikabulkan serta mendapatkan ridhonya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan saya doakan mudah-mudahan yang sudah waktunya menikah ditemukan jodohnya oleh Allah, jodoh yang barokah, yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina wallati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umri akhira wa khaira amali khawatima wa khaira ayyami yawmal nalqaka fihi. Allahumma inni as'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghaira mukhzi wa la fadih. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal 'ilmi wa khairal 'amali
wa akhir thawabi wa akhir hayat wa akhir mamat wa thabbitni wa thaqil mawazini wa haqqi imani warfa' darajati wa taqabbal salati wa ghfir khuti'ati wa salba ula minal jannah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faraja wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa la akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya embun sejuk di atas awan jatuh ke tanah laksana hujan. Dosa bertumpuk mohon ampunan, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Akhirnya memang sengaja hari ini saya pakai baju batik. Ini punya alasan. Ke apotik membawa kedondong, makan tahu di dekat kanal. Saya pakai baju batik bukannya sombong, cuma ingin tahu harganya mahal. Pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.